Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam kebaktian saat ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam kebaktian ini, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Pengumuman yang pertama, kebaktian di Gedung Kebaktian Jebob akan dilaksanakan mulai Minggu 5 Juli 2020. 2. Kebaktian Minggu akan dilaksanakan 4 kali, diatur sebagai berikut. Kebaktian pertama, pukul 06.00 WITA atau jam 6 pagi. Kebaktian kedua pukul 08.30 WITA atau setengah 9 pagi. Kebaktian ketiga pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Kebaktian keempat pukul 18 WITA atau jam 6 sore. 3. Kebaktian 4 kali berlangsung selama masa COVID-19. 4. Kebaktian dibagi per rayon dalam 4 kelompok dengan jadwal sebagai berikut. Hari tanggal Minggu 5 Juli 2020. Kebaktian pertama pukul 06.00 adalah rayon 1, rayon 5, rayon 13, rayon 15, rayon 17, dan rayon 23. Kebaktian kedua pukul 08.30 adalah rayon 2, rayon 6, rayon 8, rayon 10, rayon 18, dan rayon 23. Kebaktian ketiga pukul 16.00 atau jam 4 sore adalah rayon 3, rayon 7, rayon 9, rayon 11, rayon 19, dan rayon 21. Kebaktian keempat pukul 18.00 atau jam 6 sore adalah rayon 4, rayon 14, rayon 12, rayon 16, dan rayon 22. Hari tanggal Minggu 12 Juli 2020. Kebaktian pertama pukul 06.00 adalah rayon 2, rayon 6, rayon 8, rayon 10, rayon 18, dan rayon 20. Kebaktian kedua pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi adalah rayon 3, rayon 7, rayon 9, rayon 11, rayon 19, dan rayon 21. Kebaktian ketiga pukul 16.00 atau jam 4 sore adalah rayon 4, rayon 14, rayon 12, rayon 16, dan rayon 22. Kebaktian keempat pukul 18.00 atau jam 6 sore adalah rayon 1, rayon 5, rayon 13, rayon 15, rayon 17, dan rayon 23. 5.
Kebaktian on air melalui radio GMB 107,9 FM, live streaming YouTube dan ibadah mandiri. Liturgi tetap dibagi dan tetap dilaksanakan selama masa COVID-19. 6. Bagi jemaat yang berusia lanjut, sakit kronis, flu, demam, ibu hamil, dan anak-anak disarankan untuk tetap beribadah di rumah saat kebaktian sudah mulai di gedung. 7. Pemberkatan nikah dapat dilaksanakan dengan mengikuti SOP yang ada. 8. Baptisan kudus akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2020. Pendaftaran dimulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2020. Pengembalaan baptisan tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.00 WITA atau jam 9 pagi. 9 dari UPP Pengajaran, pentabisan CD anggota CD baru akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli dan 26 Juli 2020 dalam kebaktian pukul 08.30 WITA dan kebaktian 3 pukul 16.00 WITA. Pentabisan dibagi dalam 4 kelompok. Tanggal 19 Juli 2020, pentabisan anggota CD baru kelompok 1 dan 2. Tanggal 26 Juli 2020, pentabisan anggota CD baru kelompok 3 dan 4. Tidak ada ujian tertulis katekismus, hanya akan ada pastoral dengan pendeta dan penatua dari tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2020. Pengumuman nama-nama akan dilakukan tanggal 12 Juli 2020. Geladi akan dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020. Demikian beberapa pengumuman yang disampaikan. Mohon kepada semua anggota CD untuk memperhatikan jadwal yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam kebaktian utama saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Martiani Nopenano Tedens STH. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memulai bulan pendidikan dengan penuh syukur. Kita menghayati panggilan Tuhan terkait pendidikan anak dalam keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena itu, hampirilah Tuhan dalam kemuliaannya. Nyatakanlah penyerahan dirimu dalam ibadah ini. Kita berdiri dan menyanyikan PKJ 219 ayat 1.
Mari kita beribadah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan. Bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah pada saat ini terpilih dari 1 Tawarik pasal 22, 1 Tawarik pasal 22 ayat 13 dan ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mari mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Allah pemilik dan penyelenggara hidup ini, kami mengangkat syukur kepadamu Tuhan, karena sampai dengan detik ini, kehidupan itu masih menjadi bagian kami. Sungguh di saat kami merenungi hidup ini, kami tidak pantas untuk menikmati hidup yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Tetapi Tuhan, kasih-Mu besar dan sempurna. Walau kami berlumuran dengan dosa, Engkau sendiri mau mengasihani kami, juga membersihkan kami.
biarlah Tuhan kasih-Mu yang sempurna itu juga tetap menjadi bagian kami pada saat ini dan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kepercayaan hidup baru lewat pengampunan itu boleh kami jaga, kami pelihara, dan biarlah sukacita hidup baru terus menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 144B bait 1 dan 2. Apabila Bapak, Mama, Saudara-saudari telah mengaku demikian, mari dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. NKB 213 baitnya yang pertama. Panjingkan sanjung rajamu, mari bawa padanya
Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat-ayat genap dan Bapak Mama Saudara-saudari akan membacakan ayat-ayat ganjil. Untuk itu saya menjemput Bapak Mama Saudara-saudari untuk berdiri. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. PKJ nomor 27 baitnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita siap hati untuk mendengar sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Allah Tritunggal kami, Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, jamalah setiap kami yang mendengar, agar biarlah kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan, kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami mohon juga ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati mulut suara hamba-Mu ya Tuhan, agar ketika hamba-Mu diteburkan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, dapat kami diberkati oleh kebenaran-Mu. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin.
1 Tawari 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi Daud, pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada samanya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadikan anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli di dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau.
Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberikan bantuan kepada Salomo, anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang mau memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Mama, saudara-saudari. Ada sebuah alasan mengapa Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Ayat 8 mencatat, karena Daud sudah banyak menumpahkan darah di hadapan Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara, kita ingat dengan baik bagaimana Daud dia menjalani masa lalunya, baik sebagai seorang raja, seorang suami, juga seorang bapa. Yang paling berbekas di ingatan kita yakni untuk mendapatkan Betseba, Daud harus memasang strategi untuk membunuh Uria. Ada masih banyak perjalanan hidup Daud yang membuat Tuhan menahan Daud untuk tidak membangun bait Allah. Ini sungguh menyedihkan, karena bagaimana pengalaman masa lalu sadar tidak sadar mampu menjadi sekat bagi sebuah kerinduan, sebuah cita-cita, juga harapan di masa depan. Secara terang-terangan Tuhan bilang kepada Nabi Nathan supaya Daud menahan diri untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Tuhan ingin agar Salomo, anak Daud yang akan membangun bait suci itu. Bapak, saudara-saudari, bagi siapapun ini sangat menyakitkan. Walau itu anak sendiri. Tapi tidak bagi Daud. Ketidakpercayaan Tuhan untuk ia tidak boleh membangun bait suci dipahami dan diterima sebagai sebuah anugerah. Sekali lagi, ketidakpercayaan Tuhan untuk ia tidak boleh membangun bait suci dipahami dan diterima sebagai sebuah anugerah. Artinya benar, ia harus menahan diri untuk membangun bait suci karena masa lalunya.
Tetapi syukur Tuhan tidak menghapus kepercayaan kepada keluarganya karena masa lalunya itu. Salomo dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk membangun bait suci. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, syukur sekaligus sukacita Daud atas kepercayaan Tuhan itu. Sungguh Daud wujud nyatakan dengan berbagai persiapan yang luar biasa. Kita bisa baca kembali mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Tetapi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ada persiapan lain yang lebih istimewa yang dibuat oleh Daud. Yakni dengan tangannya sendiri yang mempersiapkan Salomo untuk membangun bait suci. Ada pertanyaan menggelitik di sana. Apakah penting Salomo dipersiapkan? Bukankah Salomo adalah yang ditunjuk Tuhan langsung untuk membangun bait suci? Bukankah Salomo punya hikmat yang luar biasa? Bukankah Salomo dia sangat pintar? Bisa dipastikan bahwa tanpa persiapan Daud, bait suci akan selesai dibangun dan menjadi rumah Tuhan yang sangat luar biasa di sepanjang masa. Tapi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Daud sungguh berefleksi bagaimana perjalanan masa lalunya. Bahwa ia juga yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Ada begitu banyak kakak adik dari Daud yang diseleksi. Tetapi Daud dipilih untuk menjadi raja. Daud pintar. Dia juga punya segala-galanya. Tapi pada akhirnya Daud gagal. Bahkan kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, bagi Daud bukan tidak penting punya hikmat, pengetahuan, atau kekayaan. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu yakni bagaimana membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana ada kesadaran untuk mengenal diri, mengenal siapa itu Tuhan yang memilih dan yang memberi kepercayaan. Juga seberapa jauh iman percaya kepada Tuhan sebagai pencipta, pemilik, dan penyelenggara hidup ini. Pengalaman Daud berbicara keras bahwa punya segala-galanya, tidak ada jaminan sedikit pun bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semua akan berhasil dan semua akan berjalan seperti yang ia inginkan. Apalagi sadar tidak sadar mulai mengendalikan diri, menggeser peran Tuhan dan merasa diri sudah menjadi Tuhan. Sebelum Daud memberkati Salomo, sekaligus mengutus Salomo untuk membangun bait suci, Daud berpesan, anak, peliharalah Taurat Tuhan Allahmu. Karena dengan berbuat demikian engkau bukan hanya sekedar berhasil atau beruntung, tetapi engkau akan selamat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan,
Firman ini sungguh mengingatkan kita bahwa kepercayaan untuk membangun dan memelihara hidup itu telah Tuhan beri mulai dari awal penciptaan. Kitab Kejadian 2 ayat 28 menulis di sana. Dan itu berlangsung sampai dengan saat ini. Tetapi kita harus ingat bahwa hidup ini bukan milik kita. Artinya hidup ini bukan soal menjalani juga membangun. Tetapi bagaimana hidup ini harus dipakai untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Hidup ini harus dimaknai. Belajar dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa sungguh menjalani juga merayakan hidup ini dengan sangat luar biasa. Tetapi mereka lupa bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hanya dengan bermodalkan kepercayaan dari Tuhan untuk membangun, mereka sudah merasa seperti Tuhan kecil. Dengan hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki, yang mereka dapat juga dari Tuhan, mereka merasa yakin untuk bisa merubah Taman Eden, merubah hidup mereka, sekaligus merubah keputusan dan ketetapan Tuhan. Demi dan untuk merayakan hidup, mereka merasa Tuhan tidak perlu dilibatkan. Tuhan tidak perlu tahu. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara, kalau Tuhan tidak dilibatkan dan Tuhan tidak tahu, kematian. Sekali lagi, kematian. Merayakan hidup itu penting. Menikmati hidup itu harus. Sekali lagi, merayakan hidup ini penting. Menikmati hidup itu harus. Orang yang sonde merayakan hidup artinya dia abnormal. Rayakanlah hidup ini. Toh kepercayaan untuk menjalani hidup ini cuma sekali. Tapi merayakan hidup harus dimaknai sebagai sebuah proses hidup yang baru. Karena kita tidak bisa menyangkali bahwa kita telah kehilangan kepercayaan untuk hidup. Kita telah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh salib, oleh kematian Yesus Kristus, kepercayaan untuk hidup kita terima sebagai sebuah anugerah. Untuk itu syukur atau sukacita hidup baru adalah bagaimana membangun hidup ini. Membangun hidup di dalam iman. Membangun hidup di dalam iman untuk memuliakan Tuhan. Hikmat dan pengetahuan menjadi modal untuk membangun hidup ini. Dan bukan sebaliknya, membatalkan hidup baru juga menggeser peran Tuhan. Banyak orang bilang benar. Bukan hanya Adam dan Hawa saja mempendeta.
Tetapi ada juga peristiwa Menara Babel. Peristiwa Sodom dan Gomora juga ada air bah. Tapi jangan lupa, ada juga kita, saya dan Bapak Mama, yang diberi kesempatan hidup, kesempatan membangun, tetapi justru di sana ada banyak orang kehilangan hidup. Bahkan diri kita kehilangan hidup itu sendiri. Kesombongan dan keangkuhan tidak hanya dipakai untuk menggeser orang lain, tetapi juga menggeser peran Tuhan. Kita masih ingat dengan baik peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Kapal yang pada waktu itu paling canggih, paling super. Dan orang yang merancang kapal itu dia bilang bahwa tidak ada satu orang pun termasuk Tuhan yang bisa menenggelamkan kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Titanic tenggelam juga. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh syukur sekarang kita ada dalam new normal, kehidupan yang baru. Semua orang sukacita, semua orang berbahagia karena bisa sedikit bebas. Kadang ada orang yang suan cuci tangan lagi, suan pakai masker lagi. Kadang boleh duduk kumpul-kumpul. Bapak Mama Saudara, new normal tidak hanya berlaku pada tatanan hidup tertentu karena pandemi COVID-19. Tetapi hendaknya menjadi sebuah pembaharuan hidup yang sesungguhnya. Bangun pola pikir yang baru. Bangun pola tindak yang baru. Bangun pola berkata-kata yang baru. Hingga benar tidak kebetulan juga tidak sia-sia Tuhan mengusahakan dan membangun hidup baru dalam Yesus Kristus lewat jalan salib. Benar tidak mudah menjalani hidup dalam kondisi juga situasi seperti sekarang ini. Tetapi belajar dari pengalaman hidup Daud, mari rayakanlah hidup ini dengan dan di dalam iman. Bangunlah persekutuan yang baru dengan keluarga. Dengan suami istri, orang tua, juga anak. Karena kalau tidak demikian orang bertanya, apa bedanya beribadah di rumah kurang lebih 2-3 bulan, lalu nanti kita beribadah di gedung kebaktian. Apa bedanya? Sekali lagi bangunlah persekutuan yang baru dengan keluarga, suami, istri, orang tua dan anak. Juga sesama. Tapi bangunlah juga persekutuan yang baru dengan Tuhan. Orang bilang pandemi ini tolong jaga jarak. Tapi janganlah membangun jarak dengan Tuhan. Jangan hanya berdamai dengan pandemik. Orang bilang mari berdamai dengan pandemik. Tetapi berdamai juga dengan diri ini.
berdamai juga dengan sesama, berdamai juga dengan Tuhan. Ikatlah perjanjian yang baru dengannya, tetap berpegang pada perintah dan ketetapannya. Bangunlah hidup ini demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakinilah bahwa kehidupan baru, sukacita baru, keselamatan yang sesungguhnya akan menjadi bagian kita. Bapak-bapak saudara, selamat menjalani hidup yang baru dalam sukacita yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, saya menjemput Bapak Mama saudara-saudari bangkit berdiri guna kita mengaku iman percaya kita dengan kita melakukan PKJ nomor 120. Silakan duduk kembali. Mari kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Ibu Bapa serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih dan maha penyayang, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk boleh kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Dan kami sudah dilawat oleh firman kebenaran-Mu ya Bapa, yang begitu indah datang kepada kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan,
tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan natsar, dan persembahan lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di depan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecilnya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita teduh hati untuk kita bertemu Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami masih ada di sini Bapa. Kami ada dan kami merenungi kehidupan ini. Kami sadar benar bahwa kepercayaan menjalani hidup Tuhan beri bagi kami. Tetapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, apabila kami tidak memaknai hidup ini. Kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak kami. Kami menggeser peran Tuhan. Kami mengambil alih semua peran Tuhan. Dan pada akhirnya kami kehilangan sukacita, juga kami kehilangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, karena sabda-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh hidup hati-hati. Kami juga boleh hidup berjaga-jaga. Lebih daripada itu kami boleh memaknai hidup ini. Karena hidup ini cuma sementara. Engkau memanggil kami untuk boleh memakai hidup ini menjadi lebih berguna. Tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi orang lain. Biarlah Tuhan dengan rendah hati kami mau memakai kepercayaan hidup ini untuk membangun dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, kami boleh menjalani kepercayaan ini. Ya Bapa Surgawi, kehidupan yang baru di minggu yang baru kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan.
Belajar dari pengalaman hidup kemarin Tuhan. Terkadang kami gagal, kami jatuh, kami terpuruk, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan, sampai di sini kami merasakan kasih Tuhan. Biarlah di sepanjang kehidupan yang baru, kami tidak mengandalkan apa yang ada pada kami. Tetapi dalam iman yang sungguh, kami mau memberi diri kepadamu. Karena di dalammu, kami boleh bernilai juga, kami boleh berarti. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan semua sukacita hidup kami, tapi kami juga membawa pergumulan hidup kami. Berilah kami sukacita di dalam hati Tuhan, sehingga kami boleh melewati perjalanan hidup ini dengan terus beriman dan berpengharapan hanya kepadamu. Kami berdoa secara khusus bagi sesama kami, keluarga kami yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam duka cita. Biarlah Tuhan Engkau mau membalut mereka, Engkau juga mau melawat mereka, dan biarlah sukacita hidup baru juga menjadi bagian mereka. Pemerintah, bangsa, juga negara kami juga taruh dalam tangan kasih Tuhan. Gereja, teristimewa Gereja Masihi Injili di Timur, Majelis Klasis Kota Kupang Timur, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Majelis Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, dalam seluruh tugas kerja dan pelayanan, kami juga taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami memberi diri kepadamu sebagai Allah Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehidupan yang baru menjadi bagian kami. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kami akan kembali dalam seluruh pergumulan hidup kami. Peganglah tangan kanan kami Bapa, dan biarlah berjalan bersama denganmu. Di sana kami boleh menghadirkan sukacita juga damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan kita sama-sama melakukan PKJ nomor 185, baitnya yang pertama. Untuk itu saya menjemput Bapak Mama Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah perjuangan, bertahanlah. Hidup adalah keindahan, nikmatilah. Hidup adalah impian, wujudkanlah. Hidup adalah kegembiraan, berbagilah. Hidup adalah pemberian, syukurilah. Hidup adalah anugerah Tuhan yang terindah.
Karena itu teruslah bersyukur, gunakanlah waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Janganlah takut dan bimbang, andalkan hikmat dan kuasa Allah, serta jadilah saksi-saksi Kristus. Kembalilah dengan damai sejahtera dalam janji penyertaan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh